pineapple under the sea. SpongeBob SquarePants. Absorbent and yellow and porous is he. SpongeBob SquarePants. If nautical nonsense be something you wish, SpongeBob SquarePants. then drop on the deck and flop like a fish. Semua, perkenalkan saya Adisti Mimariani Ambi. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai topik aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Nah, saya akan memperkenalkan kelompok kami, pemateri kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Andreni Jawel. Saya dari kelas 3E. Saya akan menjadi pemateri 1. Perkenalkan, saya Bendelin Ropa Bales sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Clarisita Aguilera Edi. Perkenalkan, nama saya Faustin Trinanda Siran sebagai pembicara keempat. Perkenalkan, nama saya Francisco Yesedra Lugia. Saya sebagai pemateri dari kelompok 4. Nama saya Marianus Sengkadala. Di sini saya sebagai pemateri ke-6. Nama saya Nadia Emanuela Fadar Sair. Saya sebagai pemateri 7. Perkenalkan, nama saya Rico Garnando Rivandoege dari kelompok 4. Saya Valencia Selu sebagai pemateri ke-9. Pengertian aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Misalnya aset tetap dan aset tidak berwujud. Dimiliki untuk dijual, artinya nilai tercatat aset akan dipulihkan penjualan, bukan digunakan dalam kegiatan usaha. Suatu aset yang dimiliki untuk dijual adalah ketika entitas berniat untuk menggunakan aset tersebut untuk dalam kegiatan operasinya, namun berniat untuk menjualnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut. Syarat yang harus dipenuhi, yang pertama yaitu berada dalam keadaan dapat atau tersedia dijual, dan syarat yang kedua yaitu penjualannya harus sangat mungkin terjadi. Baik, yang berikutnya adalah klasifikasi penjualan dikatakan sangat mungkin terjadi apabila yang pertama, manajemen berkomitmen terhadap rencana penjualan aset. Berikutnya, adanya program aktif untuk mencari pembeli. Yang ketiga, harga aset yang dijual sesuai dengan nilai wajar sekarang. Yang keempat, memenuhi pengakuan sebagai penjualan dalam waktu 1 tahun. Dan yang terakhir adalah tidak mungkin terjadi perubahan secara signifikan. Selanjutnya, klasifikasi aset tidak lancar. Yang ditinggalkan tidak diklasifikasi sebagai aset dimiliki untuk dijual. Yang pertama, jumlah tercatatnya akan dipulihkan melalui pemakaian berlanjut. Yang kedua, tidak dipulihkan melalui penjualan. Yang ketiga, digunakan sampai akhir masa manfaat atau ditutup. Yang keempat, tidak termasuk aset yang tidak digunakan sementara. Dan yang terakhir, mungkin memenuhi kriteria penyajian dan pengungkapan sebagai operasi yang dihentikan. Yang berikut pengukuran. Ketika aset tidak lancar memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, aset diukur pada mana yang terendah antara nilai tercatat dengan nilai wajar yang dikurangi biaya untuk menjual. Yang kedua, rugi penurunan nilai diakui. Yang ketiga, penyusutan dihentikan. Yang keempat, pada saat terjual atau pelepasan akhir. Selisih antara nilai tercatat kini dengan perolehan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Pelepasan aset bukan penyesuaian atas impairment yang diakui sebelumnya. Selanjutnya adalah contoh pengukuran. Yang pertama, PT XYZ mempunyai aset tetap yang diperoleh 1 Desember 2004 pada biaya perolehan sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua, nilai residu aset diestimasikan sebesar 10 juta dan masa manfaat 10 tahun. Pada 1 Desember 2007, aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual. Yang ketiga, nilai wajar
diestimasikan sebesar 80 juta dan biaya untuk menjual adalah 3 juta. Yang keempat, aset tersebut terjual pada 30 Juni 2008 pada harga 77 juta. Berikutnya contoh pengukuran. Yang pertama, pada saat reklasifikasi aset tanggal 1 Desember 2007, aset dipindahkan dari kelompok aset tetap ke kelompok aset dimiliki untuk dijual. Dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset tersebut adalah 80 juta dikurangi 3 juta, hasilnya 77 juta. Jumlah ini lebih tinggi dari nilai tercatat aset sebesar 73 juta. Jadi, aset tetap diukur sebesar 73 juta. Yang kedua, pada saat dijual tanggal 30 Juni 2008, mengakui laba dari penjualan sebesar 4 juta. Nilai tercatat kini sebesar 73 juta. Jurnal 1 Desember 2007 dengan debit aset dimiliki untuk dijual ialah 73 juta dan debit akumulasi depresiasi 27 juta dan kredit aset tetap 100 juta. Jurnal 30 Juni 2008 dengan debit kas 77 juta dan kredit aset dimiliki untuk dijual 73 juta dan kredit keuntungan penjualan aset 4 juta. Oke, anjay. Contoh soal pengukuran berikutnya sama seperti contoh sebelumnya, namun nilai wajar aset diestimasi 40 juta rupiah dan biaya menjual 2 juta rupiah. Aset dijual pada tanggal 30 Juni 2008 seharga 38 juta rupiah. Per 1 Desember 2007, nilai tercatat sama dengan 73 juta rupiah. Nilai wajar dikurangi biaya menjual 40 juta dikurangi 2 juta rupiah sama dengan 38 juta rupiah. Nilai aset diklasifikasi yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya menjual sebesar 38 juta rupiah lebih rendah. Rugi penurunan nilai diakui sebesar 35 juta rupiah diperoleh dari 73 juta rupiah dikurangi 38 juta rupiah. Jurnal per 1 Desember 2007, aset dimiliki untuk dijual pada debit sebesar 38 juta rupiah, aset akumulasi penyusupan pada debit sebesar 27 juta rupiah, rugi penurunan nilai pada debit sebesar 35 juta rupiah, dan aset tetap pada kredit sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal per 30 Juni 2008, tidak ada rugi yang diakui karena jumlah perolehan dan penjualan sama dengan yang tercatat kini. Jurnal yang terlampir, kas pada debit sebesar 38 juta rupiah, aset dimiliki untuk dijual pada kredit sebesar 38 juta rupiah. Nah, jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami adalah aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi dari aset lancar, misalnya aset tetap atau aset tidak berwujud. Semua aset tidak lancar tidak bisa sembarangan dijual, karena ada beberapa yang tidak termaksud dalam klasifikasinya. Untuk itu, penjualan aset tidak lancar ini dibutuhkannya pengukuran yang tepat agar tidak terjadinya kerugian bagi entitas atau perusahaan. Nah, setelah presentasi kita ini, kita akan melakukan diskusi dengan kelompok kami mengenai presentasi kita ini. Maka dari itu, saya mempersilakan bagi kelompok kami untuk 3 penanya dan penjawab dari pemateri-pemateri. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang apa yang dimaksud dengan nilai wajar dan nilai tercatat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sisko, apa itu nilai tercatat? Nilai tercatat adalah nilai buku investasi yang dihitung dari biaya perolehan suatu investasi atau setelah ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi pemerintahan setelah tanggal perolehan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud nilai wajar dan nilai tercatat? Standar akuntansi keuangan mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Sedangkan nilai tercatat adalah nilai buku investasi
yang dihitung dari biaya perolehan suatu investasi, atau setelah ditambah, atau setelah dikurangi bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Di sini saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan aset yang tidak bisa dijual atau dikecualikan? Saya akan menjawab pertanyaan mengenai aset apa saja yang tidak dijual atau dikecualikan. Pada umumnya, hampir semua aset dapat dijual, namun ada beberapa aset yang memiliki batasan dalam penjualannya atau dilarang untuk dijual. Beberapa contohnya termasuk properti yang terikat dengan pembatasan hukum tertentu, warisan budaya yang dilindungi, atau aset yang menjadi bagian dari kesepakatan hukum, seperti perjanjian pernikahan atau kepercayaan. Selain itu, ada juga aset tertentu yang mungkin sulit untuk dijual karena kurangnya likuiditas, seperti investasi jangka panjang yang sulit diuangkan dengan cepat tanpa mengalami masalah. Ada beberapa alasan mengapa aset tertentu dapat dikecualikan dari penjualan. Yang pertama, pembatasan hukum. Beberapa aset seperti warisan budaya, situs bersejarah, atau tanah yang tercakup dalam peraturan lingkungan tertentu mungkin dilindungi oleh undang-undang. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga nilai historis, lingkungan, atau kebudayaan tertentu. Yang kedua, perjanjian kontrak atau hukum. Aset dapat menjadi bagian dari perjanjian hukum, seperti perjanjian pernikahan atau kepercayaan yang membatasi penjualan atau pengalihan kepemilikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjut menjelaskan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga adalah likuiditas rendah. Ada beberapa aset seperti investasi jangka panjang ataupun barang koleksi langka yang mungkin sulit dijual karena kurangnya pasar yang aktif dan kurangnya pembeli yang potensial. Hal ini membuat aset tersebut sulit diuangkan tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan. Di sini saya akan bertanya, bagaimana proses penilaian aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual? Apa yang diambil sebagai dasar pengukuran dan bagaimana keuntungan atau kerugian pelepasan akhirnya dihitung? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya tadi. Pertanyaannya, bagaimana proses penilaian aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual? Jawabannya, proses penilaian aset tidak dapat diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual melibatkan pengukuran pada nilai terendah antara nilai tercatat dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai tercatat dan nilai terpulihkan jika terdapat indikasi penurunan nilai. Ini membantu menentukan bagaimana aset tersebut akan direkam dan apabila ada kebutuhan untuk mengakui kerugian penurunan nilai atau tidak. Nah, di sini dasar pengukuran dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Misalnya, dalam konteks keuangan, dasar pengukuran aset dan kewajiban dapat mencakup nilai historis, nilai wajar, atau nilai perolehan kembali. Keuntungan atau kerugian pelepasan akhirnya dihitung sebagai selisih antara nilai aset atau kewajiban pada saat pelepasan dengan nilai pada saat akuisisi atau awalnya diakui. Sekian dari hasil presentasi dan diskusi dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. SpongeBob SquarePants!